أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya yang siap berbagi pengalaman tentang pengurusan izin pendirian sekolah maupun izin operasional sekolah. Baik teman-teman, alhamdulillah sekolah yang kami urus beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah izinnya sudah keluar pada tanggal 28 April 2021 ini. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengurusan NPSN nomor pokok sekolah nasional dan juga kode registrasi Dapodik. Baik, untuk pengurusan NPSN maka kita harus mengajukan ke dinas setempat. Syarat-syarat yang harus kita lengkapi, yang pertama tentunya izin pendirian sekolah yang sudah keluar, yang sudah kita urus, dan juga izin operasional sekolah di scan keduanya, terus foto reklame sekolah, papan nama sekolah khusus tersendiri, papan nama, reklame papan nama sebagai bukti kalau sekolah kita itu sudah resmi. Nah, setelah itu lengkapilah dengan surat permohonan penerbitan NPSN sekolah kita. Nah, sekaligus meminta untuk menerbitkan nomor registrasi Dapodik. Nanti dinas akan mengajukan kembali ke pusat berkas-berkas yang kita kirimkan ke dinas, mereka akan kirimkan ke pusat. Nanti kita tunggu beberapa hari disetujui oleh orang dinas pusat. Biasanya kalau NPSN kemarin itu hanya 3-4 hari langsung keluar NPSN sekolah yang sudah kita urus izin pendirian dan izin operasionalnya. Namun untuk nomor registrasi Dapodik itu agak lama, bisa mencapai seminggu hingga 2 minggu, paling lama lah 2 minggu. Nah, setelah kita memiliki nomor registrasi Dapodik, akan diberitahukan nanti bahwasanya nomor registrasi sudah keluar, maka kita pergi ke dinas, siapkan email sekolah dan password. Jadi untuk passwordnya kita siapkan ada huruf, ada simbol, dan juga ada angka minimal 4 karakter untuk password Dapodik nantinya. Nah, setelah kita mendapatkan nomor registrasi, didaftarkan oleh orang dinas, passwordnya, setelah itu nanti kita akan diberitahukan bahwa Dapodik kita sudah bisa kita download untuk diproses. Namanya sekolah baru ya teman-teman. Ini sangat menguras pikiran dan kesabaran dalam menginput beberapa permintaan di Dapodik tersebut. Bagaimana biar tidak ada invalid. Saya juga cukup lama itu mengisi itu karena kita memang baru, sekitar hampir sebulan baru bisa sinkron. Karena salah satu syarat sinkron itu jangan ada invalid. Tentunya di situ harus diisi semua sarana dan prasarana sekolah, identitas sekolah, profil sekolah, harus ada siswa di situ, ada guru, ada jam mengajar di situ. Semuanya yang invalid kita lengkapi. Bagaimana biar tidak invalid? Bagaimana menunjuk PLT kepala sekolah, karena memang belum ada kepala sekolahnya maka ditunjuk PLT dulu.
maka ditunjuk dari guru sebagai PLT dengan diberikan tugas tambahan. Nah teman-teman, di dalam dapodik itu ada juga yang harus kita isi, apakah kita bersedia menerima bantuan dana BOS atau tidak. Nah, jika kita bersedia menerima dana BOS, maka kita harus membuka rekening untuk penerimaan BOS tadi. Nah, untuk membuka rekening cukup banyak syarat-syarat yang harus kita lengkapi. Dari mulai NPWP sekolah, NPWP kepala sekolah, NPWP bendahara sekolah, terus lagi domisili sekolah, surat izin pendirian, surat izin operasional, NPP yayasan, akta pendirian sekolah. Sangat banyak yang harus kita lengkapi untuk membuka rekening dana BOS itu, bukannya mudah teman-teman. Setelah itu nanti kita akan mengurus domisili dari kantor lurah ataupun desa setempat. Maka ada juga syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama ada akta yayasan, ada KTP ketua yayasan, NPWP yayasan, KK ketua yayasan, izin pendirian tentunya. Lalu kita meminta surat pengantar dari RT dan RW. Jangan lupa di situ juga diminta orang tersebut bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah lengkap data-data yang syarat-syarat tersebut, setelah mendapatkan tanda tangan dari RT, dari RW, baru kita bawa ke kantor kepala desa atau kantor lurah setempat. Maka nanti kalau sudah lengkap akan diketikkan surat domisili sekolah yang nantinya akan dijadikan salah satu syarat pembukaan rekening dana BOS. Belum lagi NPWP sekolah. NPWP sekolah tuh syarat-syaratnya juga cukup lumayan. Ada di situ NPWP kepala sekolah, NPWP yayasan, akta pendirian sekolah, surat izin operasional sekolah, akta pendirian akta yayasan juga dibawa. Terus surat yang menunjukkan bahwa sekolah yang kita urus ini, NPWP sekolah yang kita urus ini harus ada pengakuan dari yayasan. Artinya minta kita surat keterangan dari yayasan bahwasannya sekolah kita ini memang betul-betul di bawah naungan yayasan. Kalau sekarang harus pakai vaksin pula mungkin ya. Setelah lengkap itu baru dibawa ke kantor pembuatan NPWP. Setelah lengkap syarat-syarat tadi untuk mengurus rekening sekolah tadi, penerima dana BOS, kita dibuat surat pengajuan ditujukan ke bank tersebut di mana tempat teman-teman akan membukanya. Mungkin kalau di Pekanbaru yaitu ditujukan kepada pimpinan Bank Riau Kepri dengan syarat-syarat yang seabrek tadi. Syarat-syaratnya ini di sini ya. Syarat-syaratnya semuanya harus dilengkapi. Barulah kita akan akan bisa membuka rekening. Jangan lupa SK-SK dari setiap pengurusan itu, pengurusan NPWP dan juga pengurusan izin pengurusan rekening bank tadi, SK-SK harus ada. SK kepala sekolah, SK bendahara BOS, itu harus SK itu harus senantiasa dibawa di saat pengurusan yang berkaitan dengan sekolah seperti NPWP, kecuali kalau surat domisili itu nggak perlu SK kepala sekolah. Yang diperlukan adalah KTP, KK ketua yayasan, akta pendirian, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, terus lagi surat izin pendirian sekolah dan surat pengantar dari ketua RT yang ditandatangani oleh ketua RW. Nah, itulah teman-teman. Jika ada nanti yang ingin bertanya silakan di kolom komentar saja. Insya Allah yang bisa kami bagi insya Allah akan dibagi nantinya.
Baik teman-teman, bagi yang mau buka sekolah, selamat berjuang, jangan pernah putus asa, karena memang kita ketika membuat apapun yang baru maka akan disibukkan dengan administrasi yang harus kita siapkan. Oke teman-teman, demikian saja untuk berbagi pengalaman tentang setelah keluarnya surat izin pendirian dan juga surat izin operasional sekolah. Oke teman-teman, sedikit nanti apabila teman-teman nanti ketika mengurus Dapodik ya teman-teman, data siswanya kita akan baru tuh bisa menarik melalui online ya teman-teman. Misalkan untuk SMP maka cari SD-nya di mana. Nanti setelah kita tahu SD-nya di mana, cari namanya. Nanti kalau sudah ada namanya bisa ditarik online. Terus yang tidak ada namanya maka diinput melalui SSO Dapodiknya ya. Tapi menginput itu minimal harus sinkron sekali dulu baru bisa diinput. Kalau belum sinkron itu nggak bisa diinput manual. Kalau tarik online bisa walaupun belum sinkron, tapi kalau input manual kita wajib sinkronisasi dulu minimal sekali. Oke teman-teman, itu sebagai informasi. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baik itu urusan pendirian sekolah ataupun operasional sekolah maupun pengurusan pengurusan NPSN dan juga dalam pengurusan nomor registrasi untuk memiliki Dapodik sekolah. Oke teman-teman, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.